Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini video yang saya buat tentang wewenang delegasi dan desentralisasi. Pengertian wewenang. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Itu pengertian dari wewenang. Pandangan terhadap wewenang. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu yang pertama teori formal. Pandangan wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Pandangan ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Yang kedua, teori penerimaan menyanggah pendapat bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Teori penerimaan dalam kurung aliran perilaku berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang ada dalam yang dipengaruhi, bukan yang mempengaruhi. Jadi wewenang itu ada atau tidak tergantung pada penerima yang memutuskan menerima atau menolak. Jadi ini ada dua pandangan terhadap wewenang. Menurut Chester Bernard, bahwa seseorang akan bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan hanya bila 4 kondisi berikut dipenuhi secara simultan, yaitu dia dapat memahami komunikasi tersebut. Yang kedua, pada saat keputusannya dibuat, dia percaya bahwa hal itu tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Yang ketiga, dia yakin bahwa hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai suatu keseluruhan. Dan yang keempat, dia mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya. Ya, di sini ada 4 menurut Chester Bernard. Selanjutnya, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk orang menggunakan pengaruh pada orang lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Kekuasaan juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Jadi, wewenang dan kekuasaan ini saling ada keterkaitan, ya. Jadi harus ada dua-duanya. Kita punya kuasa tapi tidak punya wewenang juga susah kita untuk menjalankan organisasi atau perusahaan tadi. Kita punya wewenang tapi tidak punya kekuasaan juga kita susah untuk menjalani organisasi tadi, ya, atau perusahaan yang kita pimpin.
Kekuasaan atau power sering dicampur adukkan dengan wewenang. Meskipun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama, keduanya berbeda. Ya, nih dia ada bedanya ya. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu hak tersebut. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian, sedangkan wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik. Nah, ini dia ya. Jadi wewenang itu hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan tadi kemampuan orang tadi dalam mempengaruhi individu, kelompok, atau keputusan atau kejadian. Ya, kelompok, keputusan, atau kejadian ya. Itu kalau kekuasaan, dia mempengaruhi. Kalau wewenang tadi hak untuk melakukan sesuatu, jadi dia berhak melakukan sesuatu secara penuh karena dia mempunyai wewenang di sana. Struktur lini dan staf. Struktur lini, organisasi lini yaitu semua organisasi mempunyai sejumlah fungsi-fungsi dasar yang harus dilaksanakan. Contohnya, organisasi perusahaan biasanya mempunyai 3 fungsi dasar yaitu produksi manufaktur atau operasi, pemasaran atau penjualan, dan keuangan. Fungsi-fungsi dasar tersebut dilaksanakan oleh semua organisasi. Ada 3 ya fungsi dari struktur lini. Yang pertama, produksi manufaktur atau operasi. Terus ada pemasaran atau penjualan, dan juga ada keuangan. Dari fungsi-fungsi dasar struktur lini tadi. Struktur lini dan staf. Struktur staf, nah ini yang stafnya lagi ya, yang B. Organisasi lini dan staf. Staf merupakan individu atau kelompok dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan terhadap fungsi lini. Karyawan staf atau staf departemen tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama organisasi atau departemen. Contohnya, seorang staf menawarkan manajer lini saran perencanaan dengan lewat penelitian, analisis, dan pengembangan pilihan, ataupun telah digunakannya staf penasehat untuk pembuatan keputusan dari kaisar, raja, diktator, dan parlemen selama masa sejarah yang tercatat. Selanjutnya, struktur lini dan staf. Organisasi lini. Nah, ini contohnya ya. Ada direktur, manajer, di bawahnya manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan. Staf merupakan individu atau kelompok terdiri para ahli dalam struktur organisasi yang struktur utamanya memberikan saran dan pelayanan kepada fungsi lini. Organisasi lini dan staf. Nah, ini dia terdiri 2 organisasi lini dan staf. Direktur, staf pembelian, ada staf pembelian, ada staf penelitian dan pengembangan, ada staf personalia, ada staf hukum, ada di direktur tadi ada manajer pemasaran, ada manajer produksi, ada manajer keuangan. Di manajer produksi ada juga staf teknis dan staf pemeliharaan. Di manajer keuangan ini bisa juga kalau mau dibuat stafnya ada staf keuangan. Di manajer pemasaran juga ada staf atau IO-nya atau
sales-salesnya, nah itu staff-staff semuanya ya. Di manajer pemasaran. Ada 2 tipe staff. Pertama, staff pribadi, personal staff. Dibentuk untuk memberikan saran, bantuan, dan jasa kepada seorang manajer, dalam kurung individual. Staf pribadi kadang disebut sebagai asisten atau asisten staf yang mempunyai tugas bermacam-macam untuk atasan dan biasanya generalis. Staf yang kedua, staf spesialis, memberikan saran, konsultasi, bantuan, dan melayani seluruh lini dan unsur organisasi. Fungsinya sempit dan membutuhkan keahlian khusus. Nih, 2 staf tadi ya, staf pribadi dan staf spesialis. Wewenang lini, staf, dan fungsional. Wewenang lini ini dikatakan dimiliki oleh manajer lini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi secara langsung. Dalam bagan organisasi, wewenang lini digambarkan oleh garis yang menghubungkan manajemen puncak sampai ke manajemen tingkat bawah. Selanjutnya yang B, wewenang staf. Ya, wewenang staf dilakukan oleh orang atau kelompok yang memberikan jasa atau nasihat kepada kepada manajer lini. Staf ahli biasanya merupakan istilah yang menggambarkan posisi tersebut. Staf ahli memberikan nasihat berdasarkan keahlian, pengalaman, atau riset dan analisis yang diperlukan, termasuk bantuan pelaksanaan kebijakan, monitor, dan pengendalian. Wewenang fungsional. Kadang organisasi mempunyai manajer atau departemen yang mempunyai wewenang fungsional. Fungsi keuangan dan akuntansi sering diberikan wewenang fungsional. Selanjutnya, sumber konflik lini staf. Nah, di sini yang pertama, apabila terjadinya konflik, ya, ini ada satu pertama perbedaan umur dan pendidikan. Jadi ini sangat berpengaruh ya, umur dan pendidikan. Jadi diusahakan kalau kita ingin merekrut karyawan, ya jangan jauh umurnya. Antara atau bisa jadi boleh jauh yang tua atau yang muda. Kalau bisa jangan jauh perbedaannya. Jadi komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar, ya. Yang kedua, perbedaan sikap. Nah, di sini juga perbedaan sikap menentukan ya baiknya tercapainya tujuan tadi atau tidak, ya, sikap tadi ya. Ini bagaimana supaya bisa perbedaan tadi jangan sampai jauh, ya. Perbedaan sikap tadi ya. Yang ketiga, peredaran tugas, ya, perbedaan tugas. Nah, ini perbedaan tugas juga bisa menyebabkan juga konflik ya. Sudah tuh yang keempat, perbedaan posisi. Nah, ini jelas sekali perbedaan posisi tadi dapat menyebabkan konflik. Delegasi wewenang dapat diartikan sebagai penugasan wewenang dan tanggung jawab formal organisasi kepada orang lain, dalam hal ini karyawan. Wewenang dapat didelegasikan sesuai dengan prinsip saklar dari manajemen klasik yang mengatakan bahwa garis wewenang harus ditetapkan dengan jelas dari manajemen puncak sampai karyawan paling bawah. Delegasi wewenang bukan merupakan pelepasan tanggung jawab. Keuntungan dan halangan delegasi wewenang. Delegasi wewenang memungkinkan manajer menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada kalau semuanya dikerjakan sendiri. Kadang bawahan mempunyai keahlian yang lebih dibandingkan dengan manajer untuk hal-hal tertentu. Beberapa manajer kadang enggan mendelegasikan wewenang karena
Pertama, tidak yakin akan kemampuan bawahan, merasa mampu mengerjakan sendiri. Yang kedua, tidak efisien untuk mengajari bawahannya melakukan tugas, takut wewenangnya akan berkurang, atau takut kalau bawahannya dapat melakukan tugas lebih baik dibandingkan dirinya. Ini dia keuntungan dan halangan delegasi wewenang. Delegasi wewenang yang efektif, yang pertama, memutuskan pekerjaan mana yang didelegasi karena tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. Yang kedua, memutuskan siapa yang akan memperoleh penugasan dengan beberapa pertimbangan. Di sini ada waktu yang dimiliki karyawan, ada kemampuan yang dimiliki karyawan, ada kesempatan yang dimanfaatkan oleh karyawan. 3. Mendelegasikan tugas disertai dengan informasi dan pemberian wewenang yang cukup dan bentuk hasil yang diharapkan. Yang keempat, menetapkan feedback untuk memonitor kemajuan yang dicapai oleh bawahan. Alasan-alasan pendelegasian. Yang pertama, pencapaian lebih bagi manajer dalam menangani setiap tugas sendiri. Yang kedua, memusatkan tenaganya pada tugas-tugas yang lebih penting. Yang ketiga, memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, alat untuk belajar dari kesalahan. Yang keempat, dibutuhkan dalam membuat keputusan. Ini jadi pertanyaan, mengapa manajer gagal mendelegasikan? Manajer gagal. Yang pertama, manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuat keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah dan gagal. Yang ketiga, manajer kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Yang kelima, manajer takut tersaingi bawahannya atau manajer sama sekali tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Mengapa bawahan tidak menerima delegasi? Yang pertama, delegasi berarti bawahan menerima tambahan tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang kedua, selalu ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan menerima kritik. Yang ketiga, bawahan kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Penanggulangan hambatan-hambatan delegasi. Yang pertama, kesediaan manajemen untuk memberikan kepada bawahan kebebasan. Yang kedua, sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Yang ketiga, pengembangan komunikasi antara manajer dan bawahan akan meningkatkan saling pengertian dan membuat delegasi lebih efektif. Sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkat atau atas suatu organisasi. Desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan tingkatan organisasi yang lebih rendah. Di sini ada keuntungan desentralisasi, yaitu mengurangi beban manajer yang pertama. Yang kedua, memberikan pembuatan keputusan karena dilakukan dengan permasalahan. Yang ketiga, meningkatkan latihan. Yang keempat, moral dan inisiatif manajemen bawah. Dan membuat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam pembuatan keputusan. Itu yang kelima. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi. Yang pertama, filsafat manajemen. Yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi.
Yang ketiga, strategi dan lingkungan organisasi. Yang keempat, geografis organisasi. Yang kelima, tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Yang keenam, kualitas manajer. Yang ketujuh, keanekaragaman produk dan jasa. Yang kedelapan, karakteristik organisasi lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, sebelum saya akhiri, jangan lupa di subscribe ya videonya. Terus dikasih tanda like ya, jangan lupa dikasih tanda like. Terus bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.